Ya, jumpa lagi dengan saya di Secangkir Kopi. Kita sudah bersama dengan Ketua Umum DPP Kapten Indonesia, Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional Indonesia, Bang Rauf ya. Siap. Bang, dibuka dulu. Baik, Mas Iman. Bang Rauf, Kapten Indonesia itu apa sih, Bang? Boleh dijelaskan sedikit, Bang? Kapten Indonesia singkatan dari Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional Indonesia. Ya. Lahir 1 Mei 2019, Ya. Hari Buruh Internasional, dan kita deklarasi pada tanggal 1 Desember. 1 Desember. Betul, Ya. berkumpul 34 provinsi waktu itu, dan kita deklarasi di Banten sana sebagai bukti bahwa terbesar pengangguran dari segi presentasi, kurang lebih 8, sekian% itu ada di Banten sana. Oh, di Banten. Sehingga itu yang melatari kita deklarasinya bukan di ibu kota. Kalau tugas-tugasnya apa? Maksudnya visi dari Kapten Indonesia ini apa? Visi Kapten Indonesia ini bagaimana profesionalisme kerja, SDM ditingkatkan, Ya. atau istilah Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo hari ini adalah SDM unggul, kira-kira begitu. Yang SDM unggul ini itu sesuai dengan spek yang diminta negara tujuan, seperti itu. Oke, Bang, nanti kita sebelum lanjut membahas apa dan bagaimana Kapten Indonesia dan apa sih yang sebetulnya ingin diperjuangkan oleh Siap. Kapten Indonesia, kita mungkin minum kopi dulu, Bang. Boleh. Ya, Nikmati sebentar kopinya ya. Ya. Judulnya juga secangkir kopi. Ya? Secangkir kopi. Baik, Mas Iman. Asik juga kopinya. Ya. Bang, kembali ke pembahasan tadi. Ini kan masa pandemi, Bang. Ya. Ya. Kita tahulah situasi ekonomi memang sulit. Jangankan di luar negeri, mungkin ya tenaga kerja kita di dalam negeri juga mengalami kesulitan. Ya. Apa sih yang bisa digambarkan oleh Bang Rauf tentang situasi dari tenaga kerja kita yang di luar negeri? Apa sih kesulitan yang sekarang sedang dihadapi? Ya, salah satu kesulitan kita penyedia tenaga kerja ini, baik itu perusahaan atau PT, PJTKI, LPK, BLK, LKP, dan sementara menyediakan SDM hari ini, itu adalah pemberangkatan. Ya. Hingga hari ini belum jelas sikap tentang negara tujuan maupun negara kita ini, usaha maksimalisasinya untuk bagaimana meretas pengangguran yang hari ini sudah tembus, konon sudah tembus di angka 30 jutaan. Itu dalam hitungan Kapten Dalam hitungan sekitar segitu ya. Betul. Ya. Sebelum pandemi kan sudah di angka 6 juta 7 jutaan. Ya, ya. Lalu kemudian beberapa teman-teman dari luar negeri ini pulang semua, terjadi PHK. TPT, tingkat pengangguran terbuka itu Indonesia kan 3 juta. Sudah 2 tahun berarti 6 jutaan. Itu 3 juta kan umum, berarti mungkin kalau dari BMI-nya, dari apa tenaga kerja luar negerinya berapa itu sekitar? Ya, yang pulang ini lebih dari 2-3 jutaan ini kembali semua. Ya. Ada yang bertahan di sana karena tidak boleh pulang. Ada 3 juta itu angka dari tenaga kerja luar negeri. Iya, kalau TPT ini kan memang tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di Indonesia, yang lahir dari sekolahan, yang lahir dari misalnya kuliahan, itu rata-rata 3 juta per tahun. Itu pasti penambahan. Ya. Dan itu sudah di kisaran 30 jutaan hari ini. Nah, ini perlu solusi. Ya. Seperti itu, perlu sikap tegas, perlu bagaimana Indonesia atau pemerintah memberikan solusi. Utamanya yang tepat sekali adalah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Walaupun kemarin sudah ada beberapa dibuka, tutup lagi, buka, tutup lagi, belum sempat mengirim, tutup lagi, dan seterusnya, kira-kira gitu. Ya. Harapannya apa, Bang, dengan situasi pandemi ini? Kan memang ya kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah karena Ya. ini kan pandemi global ya. Mungkin juga dari sisi negara lainnya yang persyaratannya begitu sulit gitu. Nah, dari Kapten sendiri apa sih yang mau didorong gitu supaya
ya paling tidak kalau tidak 100%, misalnya berapa persennya itu bisa kembali lagi lah seperti semula gitu, bisa berangkat dengan Iya. normal gitu. Ini kan bukan harapan Kapten Indonesia saja, Betul. harapan pengusaha, harapan peserta atau pekerja migran yang sementara sudah siap SDM-nya, yang kemudian hari ini terjadi penambahan biaya ketika masih tempat pelatihan, kemudian rugi waktu dan seterusnya, karena ada yang sudah sampai setahunan belum dikirim ke negara tujuan, sehingga mereka over dari segi pembiayaan. Yang rugi kan anaknya, waktunya juga sangat panjang digunakan untuk menyiapkan diri. Sementara teman-teman LPK, BLK dan seterusnya itu ada ketakutan mengirim kembali ke rumahnya, karena ketika dia kembali, spek SDM yang kita sudah standarisasi itu bisa berkurang karena dia tidak belajar lagi. Jadi, kalau sementara ditahan di... Iya, rata-rata kita tahan. Ya. Adapun dirumahkan itu masih tetap belajar secara online, tapi kan tidak maksimal. Ya. Nah, dalam situasi seperti itu tuh bagaimana tuh? Itu kan butuh kos, butuh macam-macam kan? Iya. Dengan terpaksa kan anak-anak harus mengeluarkan tambahan kos, nggak mungkin dari LPK BLK. Ya. Kompensasinya ya minimal mungkin di sebagian tempat ya tempatnya mungkin di free misalnya. Ya. Tapi makan kan nggak bisa dihindari. Ya. Kira-kira begitu. Pengeluaran yang seharusnya bisa dianulir dengan pemberangkatan percepatan, ya harus menjadi kos baru. Kira-kira apa sih usulannya ya, mungkin supaya didengar pemerintah gitu, barangkali saat ini juga pemerintah sedang memikirkan nih apa yang akan dilakukan gitu dalam situasi pandemi ini supaya mempermudah pemberangkatan lagi gitu. Iya, memang sebaiknya ada keseriusan dalam melangkah, khususnya membuat kanalisasi pemberangkatan. Kita harus negosiasi negara tujuan, karena saya kira juga pemerintah sudah cukup luar biasa, tapi perlu ada maksimalisasi dan solusi konkret terhadap kegiatan ini. Oleh karenanya, mediator kita atau atas kita di luar negeri, KBRI kita harus menyuarakan bahwa Indonesia sudah siap. Tenaga yang kita siapkan sudah siap semua, SDM-nya sudah lengkap, tinggal dikirim. Ayo kita bangun komunikasi. Mari kita sesuaikan dengan pandemi ini. Kalau perlu dikanalisasi di sini, misalnya di karantina, sana karantina, nggak apa-apa. Yang penting kan memang salah satu kegiatan kita adalah bagaimana fisik, mental, disiplinnya itu tetap harus terjaga. Artinya dia sehat, tiap hari push up, lari, sit up dan seterusnya. Itu yang kita lakukan sehingga anaknya pasti sehat. Iya, kira-kira begitu yang kita lakukan. Nah, harapan lain kita bahwa bukan hanya pengiriman, banyak hal lain yang kita harus lakukan. Misalnya hari ini juga banyak mengalami persoalan adik-adik kami itu di luar negeri yang statusnya ilegal itu. Iya. Tenaga kerja ilegal ya. Nah, kalau kita soal menurut data World Bank di tahun 2019 diumumkan bahwa orang Indonesia di luar negeri itu kurang lebih 10 juta. Ya. Kemarin BP2MI umumkan bahwa yang resmi itu hanya 3.740.000. Itulah yang menyumbang devisa ke negara kurang lebih 160 triliun 2019. Nah, ada hal menarik di sini dan harus kita hadir di sini bersama-sama, baik pemerintah, swasta, dan kami juga siap hadir untuk melengkapi semua kegiatan ini dan mengawal adik-adik kami di luar negeri atas keresahannya mereka, yaitu bagaimana mereka menjadi legal kembali. Iya. Ada solusinya. Solusinya bisa sekali. Tinggal kita koordinasi. Dan memang Bang Nusron di zamannya BMP2 TKI waktu itu berubah menjadi BP2MI, itu ada namanya program rehiring, tapi itu tidak maksimal. Kenapa? Hanya diumumkan, tidak ada yang turun ke jalan. Nah, kalau kami diberikan arahan atau diberi kesempatan, ayo kita bikin tim, hari ini sangat mudah sekali. Kenapa? Tinggal kita datangi titik-titiknya. Kapten sudah hampir 119 negara itu kita punya cabang-cabang di sana, itu bisa langsung ke perusahaan-perusahaan mendatangi tempat-tempat di mana anak-anak itu tinggal. Untuk rehiring itu. Rehiring itu atau istilahnya pemutihan. Dan ini anak-anak di luar negeri yang kondisinya kurang lebih 6 juta lebih, itu tidak ada sebenarnya, kalau ditanya dari hati ke hati, tidak ada yang menginginkan secara pribadi menjadi ilegal di sana. Ada prosesnya membuat ilegal.
kalaupun dia ilegal di sana, itu karena ketidakmampuan untuk bertahan satu tempat. Banyak persoalannya. Bisa saja karena SDM-nya tidak mumpuni, bisa saja ada persoalan di dalam, bisa saja memang galak juga perusahaannya. Iya. Seperti itu. Tapi sebagian besar itu proses yang membuat mereka ilegal di sana. Nah, ini juga perlu diperhatikan bagaimana orang-orang yang memanfaatkan kesempatan yang hanya datang melancong di sana tiba-tiba menjadi pekerja di sana. Itu juga menjadi menambah orang-orang yang ilegal di luar negeri. Sementara kalau dia dilegalkan itu diuntungkan tiga pihak. Ya. Yang pertama, negara tujuan diuntungkan karena dia bayar pajak. Lalu kemudian negara kita diuntungkan karena pasti ada devisa. Ya. Keluarganya diuntungkan karena setiap bulan bisa mengirim. Kalau dia ilegal Dan nyaman juga, aman. betul, bekerja 2 bulan, nganggur 3 bulan. Jadi sifatnya dibertahan. Nah, jadi sebaliknya kalau kita legalkan itu semua diuntungkan. Kalau menjadi ilegal, pertama, ketiga unsur tadi itu semua dirugikan. Dan terutama anak itu hanya menghabiskan waktu di sana. Seperti itu. Risikonya apa sih Bang sejauh yang Kapten pantau ya, maksudnya Kapten dikaji sama Kapten, risiko kalau dia ilegal itu apa risiko? Oh, banyak sekali risikonya. Pertama, tidak punya perlindungan. Oh ya. Dipermainkan, gajinya bisa tidak dibayar, bisa saja dipekerjakan, lalu kemudian mungkin digaji seadanya dan diintimidasi, hak-haknya bahkan sampai kepada hak politiknya tidak ada. Oh. Bayangkan kalau 6 juta sampai 7 juta orang di luar negeri tidak punya hak politik. Kenapa? Pada saat pemilu nggak bisa milih. Dia hanya berteriak di sana, nggak bisa milih karena situasinya ilegal. Nah, ini juga perlu bagaimana mereka menjadi mendapatkan haknya. Kalau dia sakit, tidak punya perlindungan kesehatan. Masalah tidak bisa dibela karena di luar dari ranah hukum yang harus pembelaan terhadap anak tersebut. Jadi kerugiannya besar sekali. Tapi ternyata banyak yang ilegal ini. Banyak sekali. Angkanya kira-kira berapa? Angkanya kalau 10 juta, lalu kemudian yang legal 3.740.000, berarti sisanya ilegal semua dong. Kira-kira begitu. Jutaan ya. Iya, tinggal hitung sendiri. Betul. Itu sebelum pandemi ya. Hari ini kita tidak tahu lagi sampai di mana data terakhirnya. Tapi saya kira yang pulang juga tidak terlalu banyak. Banyak kan bertahan di tempat tujuan. Seperti itu. Nah, Kapten sendiri punya solusi nggak sih supaya mengurangi jumlah yang ilegal ini? Misalnya, kebanyakan kan yang ilegal itu kan sebenarnya abang bilang tadi terpaksa gitu loh, bukan karena keinginan dia gitu, karena situasi lah. Apa solusi yang bisa? Solusinya satu, perbaiki SDM-nya. Pengiriman harus perbaiki SDM-nya. Yang kedua, proses pemberangkatan ini dihentikan yang melakukan ini, karena ada juga yang lakukan secara diam-diam. Iya. Kemudian yang ketiga, pengawasannya ditingkatkan. Tugasnya BP2MI kan, bagian pengawasan. Tugasnya Naker, tugasnya atas sekretarisanya dan seterusnya. Keempat, di sana harus bagus pengawalannya. Iya. Berikutnya, anak-anak ini di sana sebisa mungkin kedutaan kita itu melakukan komunikasi. Seperti itu, sehingga mereka tidak sendiri kelihatannya. Kalau dari sisi pembinaan Bang, misalnya kan biasanya nih yang ilegal itu karena memang ya mungkin di sana dapat blacklist ya, sehingga harus pulang ke negaranya masing-masing, tapi karena dia memaksakan diri akhirnya menjadi ilegal. Nah, itu kan yang gitu-gitu sebenarnya bisa dibina Bang untuk diarahkan di sini, tidak pulang lagi ke luar negeri. Ya. Nah, itu ada program nggak dari KPK? Ada, program kami itu malah seandainya kami sudah diterima DPR hari ini atau MPR, itu kami mau menyampaikan suara begini. Bagaimana keluar negeri itu kalau bisa cuma 1 kali aja keluar negeri. Kenapa? Ada sampelnya. Contoh, saya sendiri pernah menjadi buruh di luar negeri 3 tahun kok di Jepang, 2002-2005 itu kita kembali dengan selamat, alhamdulillah. SDM-nya bagus, memang pemberangkatnya prosesnya bagus. Sampai hari ini program magang Naker ini kami salut banget. Alumninya sudah di atas 60.000, mungkin 80.000-an alumninya. Dan itu semua sampai hari ini dari 9293 mulai program magang ini hanya 0, sekian persen persoalannya. Nah, kalau ini dicontoh lalu kemudian dikembangkan dengan cara ini ke negara-negara tujuan, pasti Indonesia akan menjadi
heroik lah di sana, karena anak yang dikirim kan duta sebenarnya. Ya, ya. Nah, ini yang penting kita lakukan untuk bagaimana adik-adik kami mulai dari proses di sananya sampai dia kembali itu kita kawal lah, kira-kira begitu untuk adik-adik. Jadi kalau perlu cuman sekali ke sana balik ke sini ya, Ya. harus bisa. Di undang-undang kan, Iya. anak-anak 1 kali, bolehlah 2 kali misalnya, tapi negara berbeda. Kenapa? Alasan kami sederhana, yang banyak rusak di luar negeri, yang kemudian datang diam-diam sendiri karena dia sudah tak jalan. Ya, ya. Ada juga yang datang sendiri-sendiri, melancong sana, tiba di sana sudah tidak mau lagi pulang karena kenapa, dia sudah tahu jalan, akhirnya menjadi ilegal. Iya. Itu juga problem. Jadi kalau dibuatkan undang-undang enak kan, seperti itu. Bolehlah 2 kali tapi negara yang berbeda. Ya. Nah, misalnya. Bang, tenaga kerja migran ini kan sebetulnya ada yang bilang kan alternatif kan. Iya. Orang kan kalau bisa kerja di negara sendiri ya kerja di negara sendiri, tapi kan faktanya memang di dalam negara kita kan tidak ya, lapangan kerja, apalagi di tengah pandemi ini Bang. Iya. Sudah pengangguran meningkat dan lain-lain lah gitu kan. Nah, bisa menggambarkan nggak Bang? Jadi betapa potensinya tenaga kerja luar negeri ini untuk ya mengurangi pengangguran, untuk meningkatkan ekonomi negara dan lain-lain Bang. Ya, saya mau cerita tentang Jepang. Saya lebih banyak tahu tentang Jepang ya. Negara lain juga kami paham, tapi lebih banyak ke Jepang. Jepang itu kebutuhan tenaga kerjanya yang diumumkan 2019, waktu itu masih Bang Hanif Dahiri jadi menteri, 345.150 orang di 14 segmen tenaga kerja. 14. Nah, maksudnya segmen kegiatan ya, segmen jurusan. Indonesia baru buka 4 jurusan. Gimana mau ngisi banyak? Dan sampai hari ini baru 1.000. Padahal di target yang itu sampai 70.000, mengambil dari kuota 345.000 sekian itu. Nah, sampai hari ini baru 1.000-an lebih. Kita urutan ke berapa dari sekian negara yang ada. Kendalanya apa sih? Kendalanya 1, dari 14 item pekerjaan itu hanya dibuka sedikit. Ya. Yang kedua, tidak diberi ruang kepada LPK atau yang profesional yang menurut undang-undang terbaru yang boleh mengirim tenaga kerja ini karena sifatnya bukan magang, itu namanya SSW, Specialist Skill Work. Specialist Skill Work itu adalah yang berhak adalah PT karena dia statusnya pekerja. Jadi Jepang itu baru-baru membuka namanya tenaga kerja, sebelumnya tidak mau membuka, hanya magang. Nah, begitu dia buka kebutuhan tenaga kerjanya 340.000 sekian kan. Nah, Indonesia hanya buka 4 segmen. Yang 10-nya tidak. Jadi pintu masuknya saja susah. Gimana mau mencapai 70.000 itu? Dan itu harus habis sampai 5 tahun ke depan, 2024. Itu standarisasi Jepang. Dan kalau kita telat, karena kita tidak sendiri, ini ada 8 negara. Kita pasti akan ditinggal. Kita tidak bisa mengambil banyak. Nah, caranya adalah buka ruang sebesar-besarnya. Kita ajak teman-teman swasta untuk PT, LPK untuk mengirim sebanyak-banyaknya dan mengambil jurusan ini. Tapi secara skill tenaga kerja kita bagaimana Bang? Bisa. Mampu. 3 bulan sampai 6 bulan itu bisa kita capai. Dan kita tinggal tingkatkan skill gurunya. Tingkatkan skill gurunya, kita bisa target 3 bulan sampai 6 bulan. Itu 6 item. Di Kapten itu ada 6 item kurikulumnya. Pertama fisik harus kuat, ada standarisasinya. Mentalnya, kedisiplinannya, nggak boleh gaya Indonesia kita pakai di sana. Iya. Kemudian budaya. Apa yang terjadi di Jepang, mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali kita ajarkan mereka kehidupan di sana. Nggak boleh kehidupan Indonesia bawa sana. Yang kelima itu adalah bahasa. Ada standar bahasa. Kalau dia SSW atau Specialist Skill Work atau Tokutegino dalam bahasa Jepangnya itu harus level 4 dan harus ada skill jurusan yang dia kerjakan nanti di sana. Tapi kalau magang level 5 bisa. Iya, jadi rendah levelnya. Seperti itu. Selain Jepang ada negara lain yang hari ini yang sama gitu. Sudah kami garap juga dan buka seperti Polandia di Eropa ya. Turki misalnya, Dubai. Itu sementara yang kami dapatkan kabarnya yang sudah mulai terbuka. Di Asia ini belum. Untuk Indonesia ya, walaupun baru-baru kalau nggak salah BP2 ini naker bersama-sama berangkatkan tenaga
kesehatan ya. 271 itu peserta lama. Sementara yang baru-baru ini dan sekarang ini stoknya banyak sekali, khususnya di teman-teman LPK komunitas itu yang SO namanya Sending Organization, itu sudah puluhan ribu. Itu tahun lalu. Sekarang ini sudah double, bisa 20.000 yang sudah siap diberangkatkan. Dan Jepang juga sudah siap menerima. Perusahaan itu sebenarnya sudah berteriak kalau kita mau dengarkan suara-suara teman-teman di perusahaan itu. Di perusahaan ya, seperti itu Mas. Karena mungkin di tengah pandemi ini juga kan ini udah mulai pulih gitu, mereka kan mulai butuh lagi tenaga kerja gitu. Negara lain juga kita garap, Taiwan, Hong Kong misalnya, Korea, teman kami di Korea itu mengajak untuk bareng-bareng. Terutama Kapten ini kan lebih kepada penguatan di skillnya, penguatan di SDM-nya dan mengerjakan yang ada kegiatan-kegiatan yang bernuansa skill, yang istilah hari ini ada namanya unskill, itu kami tidak garap yang seperti itu. Oke, terima kasih Bang Rauf. Ini mudah-mudahan diskusi kita didengar oleh stakeholder yang Boleh tambah satu? Ya boleh, silakan. Ada satu item yang sementara Kapten juga garap, dan ini kaitannya juga potensi yang ada. Mudah-mudahan Pak Sandiaga Uno bisa suatu ketika kita ketemu ngobrol-ngobrol bareng cerita. Ya betul. Jadi teman-teman diaspora ini bisa diangkat 10 juta tadi itu. Kita target 2 juta sampai 3 juta bercerita tentang Indonesia di luar sana. Cukup di lingkup perusahaannya saja. Itu kan menarik. Mereka bercerita tentang destinasi Indonesia. Jangan bercerita di sana untuk dipasarkan di sini. Kasihan, kita juga nggak bisa ke sana kan. Nah, bercerita tentang Indonesia biar orang sana tertarik ke sini. Nah, seperti itu. Sehingga nanti pada saatnya Indonesia sudah pulih, pandemi sudah tidak ada lagi, semua negara sudah bebas, mereka pasti akan berbondong-bondong datang ke ini, khususnya bagian wisata. Jadi agen kita di sana. Dan kita bisa kerjasama dalam hal bagaimana membangun Indonesia di bidang pariwisata ini. Dan teman-teman kita manfaatkan kesempatannya selagi masih ada di sana untuk berbicara tentang Indonesia. Jangan cerita buruknya Indonesia, tapi cerita baiknya Indonesia. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bang Rauf diskusinya kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi stakeholder, tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi para tenaga kerja kita yang masih ada di sana dan calon-calon tenaga kerja kita yang akan berangkat. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga semuanya akan berjalan lancar dan kita kembali hidup normal seperti semula. Terima kasih.